Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pembelajar, pada video ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kefikihan dengan pembahasan materi al-qiraatu, maharatul qiraah, kemahiran membaca. Kita ada pada Dars Arabi pelajaran keempat dengan tema ma yahrumu bintiqadil wudu'i, semua apa yang haram dilakukan, yang haram dilakukan dengan sebab batalnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dars Arabi ma yahrumu bintiqadil wudu'i. Kita langsung terjemahkan sambil dibaca, ya, bacaan yang betul seperti apa. Nanti di akhir kalau ada waktu tersisa kita akan baca al-qiraah, maharatul qiraah. Jadi ini langsung terjemah dulu sambil baca. Ad-darsu, pelajaran ar-rabi'u yang keempat. Ma, semua apa yang haram atau dilarang, intiqadi dengan sebab batalnya al-wudu'i wudu. Man, barang siapa intaqadha nerimo batal, intaqadha batal wudunya, ruma maka haram, alaihi atasnya atau bagi orang tersebut, arba'atu empat asya'a hal perkara. Ada 4 hal yang gak boleh dilakukan orang yang batal wudu, bahkan tidak punya wudu. Maksudnya harus punya wudu jika melakukan 4 hal ini. Pertama, sholatu, sholat. Gak boleh sholat dulu, harus wudu karena sudah batal. Pokoknya kalau sudah wudu terus dia batal. Yang kedua, tawaf. Kalau udah batal wudu gak boleh tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, ibadah tawaf namanya. Wa masul mushafi, dan menyentuh, wa masu dan menyentuh al mushafi, mushaf Al-Qur'an. Tidak boleh sentuh Al-Qur'an jika batal wudu, artinya harus wudu dulu. Wa amluhu, dan membawanya. Menyentuh tidak boleh, apalagi membawanya. Memindahkan, mengambil Al-Qur'an tidak boleh. Wa yarumulan haram, dan haram juga alal junubi, kepada orang yang junub. Tadi kan orang yang batal wudunya atau tidak punya wudu. Sekarang redaksinya menerangkan haram kepada orang junub. Junub itu orang yang berhadas besar, sebab keluar mani, sebab berhubungan badan, ya, sebabnya haid, sebabnya nifas. Nah, ini namanya junub. Sitatu asya, sitatu 6 asya hal perkara. Jadi orang junub tidak boleh atau haram melakukan 6 hal. Haram itu jika dilakukan mendapat dosa, ya, dihindari tidak dilakukan mendapat pahala, ya, gitu. Ya, mendapat pahala apa mendapat dosa, ya sudah seperti itu, ya. Yang dilarang ya tidak boleh dilakukan. Minha, diantaranya ma, semua apa ya rumu yang haram, bintiqadil wudu'i, dengan sebab batalnya wudu. Jadi yang batalnya wudu berapa? 4. Nah, orang junub haram apa? Haram melakukan apa, ya? 6. Jadi 4 apa? Jadi 6 dikurangi 4 2, ya. Di sini tinggal 2 apa saja? Walubsu, dan tinggal atau diam, fil masjidi, di dalam masjid. Yang 4-nya tadi ini sholat, tawaf, masul mushaf, amlu. Terus yang kelima tinggal di dalam masjid, diam di dalam masjid. Itu tidak boleh orang junub, ya. Tapi orang yang tidak punya wudu boleh. Kalau orang yang tidak wudu, jadi diam di dalam masjid itu tidak perlu punya wudu jika niatnya tidak itikaf, ya, istirahat doang, istirahat tiduran dan sebagainya yang diperbolehkan di masjid. Wa qiraatu, dan membaca Al-Qur'ani, Al-Qur'an. Orang junub tidak boleh baca
Al-Quran. Dan ini pembahasannya nanti ya bisa dibahas secara luas, karena kan ada yang hafidh kan seperti itu. Kalau junubnya nifas atau haid kan nanti lama itu hafalannya, dia bisa lupa, udah hilang. Wayarumu, nah sudah, ini redaksi beda lagi keterangan. Wayarumu dan haram bin haidi sebab haid asyratu asya'a 10 asya hal perkara. Nah ini kalau haid haram melakukan atau haram melakukan 4 hal 10 hal 10 ya. Minha diantaranya semua apa ya rumu yang haram dilakukan di junubi sebab junub. Semua yang dilakukan sebab junub tidak boleh. Apa tadi ya? Yang 4 adalah ini sholat, tawaf, masuk musafir, terus lubsu fil masjid, qiraatul Quran. Nah 6 kan, 6. Jadi 10 dikurangi 6 4. Di sini 4 lagi mana? Wasaumu, orang haid tidak boleh puasa. Watolaku dan dijatuhi talak. Jadi jangan ditolak, ini dijatuhi ya, jangan menjatuhkan, dijatuhi talak. Orang haid tidak boleh ditalak dulu, nanti setelah selesai haidnya baru ditalak, dicerai, ditalak. Wal mururu, nah, tadi 6, 7, 8, 9 murur fil masjid, dalam masjid, lewat ke masjid. Umpamanya ada mengambil barang di dalam masjid sedangkan dia haid, nah itu tidak boleh, itu lewat dalam masjid murur ya, sekedar lewat saja, itu tidak boleh. Dengan syarat inhofat, jika khawatir, jika takut, talwisahu, mengotori dengan dia sebab haidnya itu barangkali takut menetes darah haidnya dan lainnya kan. Tapi kalau zaman sekarang ini sudah terjaga ya, nah, sudah ada penyumpalnya itu sudah modern, jadi insyaallah tidak akan netes nih inhofat. Nah kalau tidak khawatir ya tidak masalah, tidak haram. Ini juga inhofat talwisahu. Kalau zaman dulu mungkin karena belum semodern zaman sekarang. Terus yang ke-10 haid itu ya, kalau sedang haid wanita itu wal istimta'u ya, bersenang-senang bima dengan bagian tubuh baina surati, yang ada di antara asurati pusar, warukbati dan lutut. Nah bagian tubuh antara pusar dan rukbah dan lutut perempuan ini tidak boleh dipakai untuk kesenangan. Artinya ya perempuan juga aja boleh ngasih, dipegang-pegang untuk bersenang-senang untuk suaminya, dan begitu suaminya jangan mengganggu, apalagi sampai ada persetubuhan hubungan suami istri, itu malah haram lagi, haramnya itu haram dahsyat ya. Jadi takutnya nanti jadi anak-anaknya itu takutnya kenapa dalam segi fisik dan mental. Seperti itu, maka agama menjaganya. Nah, ada larangan wanita haid berhubungan badan. Bahkan nggak berhubungan badan, istimta'nya saja udah, bersenang-senangnya, dipegang-pegangnya itu sudah haram. Nah itu caranya gimana? Yang dipegang yang punya suaminya aja. Wallahu alam. Kita bertemu di video berikutnya. Mufradat bab ad-darsu ar-rabi'.